Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Baik. Baik. Sebelum memulai materi, kita berdoa dulu ya. Silakan dipandu untuk temannya yang lain ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum ke materi, Ibu akan mengingat kembali apa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, di negara tetangga itu pernah terjadi yang namanya gempa ya. Nah, di situ kenapa orang-orang bisa mendeteksi adanya gempa? Nah, di situ orang-orang itu mempunyai alat. Nah, alat itu namanya seismograf. Ya, namanya apa? Seismograf. Nah, prinsip dari seismograf sendiri itu berhubungan dengan getaran dan gelombang yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas tentang Getaran dan gelombang. getaran dan gelombang. Nah, getaran sendiri. Nah, getaran itu apa? Gerak bolak-balik. Nah, ya, gerak bolak-balik. Nah, lebih lengkapnya itu adalah gerak bolak-balik dari suatu titik menuju ke titik kesetimbangan ya. Getaran. Apa tadi? Gerak Gerakan bolak-balik. bolak-balik. Kesetimbangan. Kalau gelombang, Getaran yang merambat. gelombang, ya benar, getaran yang merambat. Merambat. Bisa dilihat kan, bisa dibaca yang paling belakang teman-temannya. Terlalu kecil Bu. Terlalu kecil. Kurang besar. Ya, nanti Ibu perbesar ya. Ya Bu. Nah, di sini gelombang kan getaran yang merambat. Nah, kita bahas untuk yang getaran dulu ya. Untuk Ya. yang gelombang terakhir. Nah, getaran sendiri itu dicontohkan dengan bandul. Nah, Ibu ada alat sederhana seperti ini ya. Nah, di sini Ibu menggunakan batu sama benang. Contoh sederhananya seperti itu. Kalau kalian di rumahnya itu punya mainan terserah yang mirip Bandul. sama ini, ya Kecek-kecek. bisa dicoba sendiri ya. Ya Bu. Nah, ini kan titik kesetimbangannya di sini. Ya. Nah, terus kita tarik ke sini. Nah, Ya. di sini akan menuju ke mana? Titik kesetimbangan kan pastinya Ya, nanti. balik. Ya. Ibu lepas ya. Ya. Oh, jadi melalui titik kesetimbangannya 2 kali ya Bu ya. Ya. Nah, dan ujung-ujungnya akan kembali ke Titik kesetimbangan. ya. Ibu gambar, kalau Ibu gambar itu seperti ini. Ini ada gantungan ya, misalnya gantungan. Nah, terus bandul. Di sini ada yang namanya garis putus-putus.
sini bisa disimbolkan dengan B, yang sebelah kanan bisa A, sini C. Nah, jadi yang Ibu jelaskan tadi secara praktek itu dari kiri ya, dari kiri ke sini. Berarti kalau di sini tuh dari kanan, kanan Ibu. Ya. Ya, berarti di sini, dari sini dulu ke A dulu, baru balik ke B, kemudian ke C, kemudian kemana? Ke B, Ke B, balik ke A lagi. balik ke A lagi. Nah, yang dinamakan dengan satu Getaran. ya, yang dinamakan dengan satu getaran. Berarti dari A Dari A ke B, B C, C B, B dan balik lagi ke A. balik lagi ke A. Nah, Peter, ini yang dinamakan dengan satu getaran. Nah, terus untuk selanjutnya dari getaran ada beberapa istilah ya. Ya, Bu. Istilah di sini yang pertama itu ada yang namanya periode, atau bisa dilambangkan dengan T. T besar. Nah, terus periode di sini yaitu waktu yang dibutuhkan Untuk melakukan satu getaran. ya, waktu Yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. waktu yang dibutuhkan untuk melakukan Satu getaran. ya, getaran, atau bisa disingkat dengan apa? Apa yuk? Kalau waktu itu biasanya apa? Sekon. Ya, sekon. Terus yang selanjutnya itu ada yang namanya frekuensi. Frekuensi. Ya. Atau bisa disimbolkan dengan F kecil. Nah, dimana frekuensi ini yaitu banyaknya getaran yang dilakukan oleh suatu benda dalam satu waktu. Banyaknya getaran. Ditulis ya. Iya, Bu. Nggak besar tulisannya, Bu. Yang belakang nggak kelihatan. Ya. Atau bisa disimbolkan dengan apa? Hash. HZ. Ya. Ya. Terus yang terakhir ada yang namanya apa? Amplitudo. Amplitudo. Ya. Atau bisa disimbolkan dengan A. Nah, amplitudo sendiri apa? Jarak Jarak terjauh dari titik kesetimbangan. ya. Dari titik kesetimbangan. Atau bisa disimbolkan dengan meter. Ya. Ya, satuannya itu. Iya. Terus untuk yang selanjutnya itu getaran selesai ya. Ya. Kita lanjut ke gelombang. Nah, dimana gelombang tadi kan yaitu getaran yang merambat. Nah, Ibu contohkan ke ini ya. Nah, ini Ibu ada penggaris. Kalau Ibu itu getarkan seperti ini ya. Nah, ini kan bergetar atas bawah ya. Bu. Nah, iya. Kalau Ibu sambungkan dengan benang, nah di situ Ibu akan getarkan kembali penggarisnya seperti ini. Misalkan di sini ada benangnya ya. Ya. Di situ benang itu juga akan ikut Bergerak. Nah, di situ istilah di situ bisa dinamakan dengan
apa namanya? Gelombang. Ini, gelombang. Cepat lambatnya itu dinamakan dengan gelombang. Berarti getaran itu akan merambat pada benang sehingga timbul gelombang ya Bu. Iya, seperti itu. Nah, di sini gelombang itu kelihatan? Kelihatan Bu. Gelombang itu dibagi menjadi dua sesuai tipenya ya. Di Ya. situ ada gelombang medium dan gelombang apa? Sudah belajar kan pastinya? Lupa Bu. Lupa. Mati lampu. Gelombang elektromagnetik. Di sini Ya. pembagiannya itu gelombang yang sesuai ada atau tidaknya medium. Gelombang Dibagi menjadi berapa tadi? 2. Dua ya. Nah, ada gelombang apa? Mekanik Iya. sama elektromagnetik. Terus ada gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik itu apa? Gelombang yang membutuhkan suatu medium atau tidak membutuhkan suatu medium. Yang tidak membutuhkan. Yang Yang membutuhkan. medium. Apa mediumnya Bu? Gelombang yang Nah. membutuhkan medium. Yang membutuhkan medium. Kalau elektromagnetik Tidak membutuhkan. yang tidak membutuhkan, ya benar. Terus contoh dari mekanik dulu ya. Nah, Ya. ada yang tahu contohnya dari gelombang mekanik? Misalnya apa? Bunyi. Nah, Bunyi. iya. Bunyi. Nah, misalkan suaranya ibu. Nah, ketika ibu itu ngomong, Ya. nah, otomatis itu kan terdengar di telinga kalian masing-masing kan ya? Ya Bu. Nah, di situ yang membutuhkan dengan adanya medium, yaitu mediumnya apa? Udara. Udara. Terus yang gelombang elektromagnetik contohnya apa? Yang kita rasakan setiap hari Listrik. di luar, di alam. Sinar biasanya ya. Sinar apa? Ultraviolet. Iya, atau sinar matahari atau dan cahaya matahari. Sinar ultraviolet. Nah, di sini contoh dari gelombang elektromagnetik, sinar matahari dan cahaya matahari itu tidak membutuhkan medium atau perantara ya. Nah, di situ kan langsung mengenai bumi. Ya. Ya. Terus selanjutnya ada gelombang berdasarkan arah Arah lambatnya. lambatan. Ya. Itu dibagi menjadi Dua. dua. Ada yang tahu apa aja? Transversal sama longitudinal. Iya, benar. Transversal sama longitudinal. Nah, transversal sendiri itu apa? Arah rambatnya tegak lurus. Ya,
rambatnya itu tegak lurus, sedangkan longitudinal ya, itu longitudinal itu searah Bu. arah getarnya itu searah dengan arah rambatnya. Ya. Gitu biasanya. Yang transversal arah getarnya tegak lurus. tegak lurus. Tegak lurus dengan arah rambatnya. Ibu taruh sini ya. Sedangkan longitudinal, Searah dengan arah rambatnya. ya, arah getarnya searah. Terus jadi untuk gelombang transversal ini bisa digambar dengan seperti ini ya. Ada satu bukit, garis dulu. Satu bukit, satu lembah, satu bukit. Ini untuk gambar daripada gelombang Transversal. Sedangkan untuk gelombang longitudinal Tanpa lembah. itu biasanya mainannya anak-anak ya. Itu ada rapatan, regangan gitu tuh. Oh, Iya, apa namanya itu ya? Di situ ada namanya ya, rapatan dulu, baru kayak pir ya Bu ya. iya, itu pir. Itu kan biasanya anak kecil main kayak gitu ya. Ya, biasanya. pirnya sepeda. Ya. Ini rapatan sama regangan. Terus ini rapatan, regangan terus. Nah, di sini juga di gelombang transversal ini ada bukit, lembah, bukit, lembah ya. Nah, sebelum ke materi terakhir, Ibu akan menanyakan ini ya. Nah, di sini ada berapa bukit dan ada berapa lembah? Bukitnya 3, lembahnya 2. Yang mana bukit? Yang Ini. atas. Ini berarti 1, terus ini ya. 2. Terus ini apa namanya? Lembah. Lembah, berarti 1. Berarti ada 3 bukit, ada 2 lembah. Yang dinamakan dengan satu gelombang. Seperti Satu apa? bukit, satu lembah. Ya, 1 bukit, 1 lembah. Sini. Ini namanya 1 gelombang. Kalau cuma ini aja berarti? Setengah gelombang. Ya benar, setengah gelombang. Nah, jadi jangan sampai lupa ya, atau jangan sampai ketuker antara yang dinamakan dengan 1 gelombang sama setengah gelombang itu yang seperti apa. Kan sudah Ibu jelaskan ini ya. Ya. Terus yang terakhir itu ada rumus-rumus. Rumus Aduh. dari periode, frekuensi sama cepat lambat. Ya. Rumus periode itu dilambangkan dengan T sama dengan T kecil per N. nah, ya benar. Ini T besar ini berarti periode ya. Periode. Kalau T kecil Waktu. waktu. R
banyaknya gelombang. Gelombang apa getaran? Getaran atau gelombang, Bu? Ya, banyaknya Getaran atau gelombang. Terus ini rumusnya apa namanya, periode. Terus selanjutnya itu ada frekuensi. Apa rumusnya? F sama dengan N per T. Iya, pintar. Di sini F sendiri itu kan Frekuensi. frekuensi ya. Sedangkan N per T itu berarti sama dengan yang di atas ya. 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 Terus yang terakhir itu ada namanya cepat lambat. Lambda. Ya. Terakhir ini cepat lambat gelombang ya. Ya. Itu dilambangkan dengan apa namanya? V V lambda per T. T ya. Nah, Lambda itu apa, Bu? Panjang gelombang. iya, lambda itu panjang gelombang. Sedangkan T ini waktu V, cepat lambat gelombang. Nah, dari materi getaran dan gelombang sudah paham ya? Atau masih belum dimengerti masalah bandul, gelombang? Sudah, Bu. Paham. Sudah. Ya. Ini dituliskan ya? Sudah, Bu. Sudah. Tinggal rumus terakhir. Ya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih tugas untuk penilaian ya. Ya. Buka buku paket kalian halaman 116. 116. Iya. Oh. Namanya, Bu? Iya. Nah, di situ ada aktivitas 10.1 ya, tentang Ya. getaran. Nah, di sini kan tentang getaran sudah. Ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama di kelas ya. Ya. Kalian tinggal bawa bahannya, terus kita buat di sini ya di Ya. kelas. Untuk bahan-bahannya itu bisa kalian baca di halaman 117. Ya. Paham? Paham. Iya. Nah, terima kasih waktunya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.